Selamat datang di channel saya di PN Official. Saya doakan bagi para pejuang NIM dipermudahkan dalam setiap prosesnya. Kali ini kita akan membahas materi TKP dengan tipe HOTS bagian 2. Sebelum itu jangan lupa supportnya dengan klik tombol like dan subscribe. Soal nomor 1. Banyak perusahaan yang berlomba-lomba untuk mengikuti perubahan dengan penggunaan teknologi informasi dalam aktivitas pekerjaan sehari-hari. Namun, penggunaan teknologi informasi di perusahaan Anda tidak signifikan, serta kurang bisa memajukan kinerja karyawan dan perusahaan yang Anda pimpin. Sikap Anda sebagai pemimpin pada perusahaan tersebut adalah A. Memberi motivasi dan diklat seluruh anggota karyawan untuk terus meningkatkan ilmu tentang teknologi informasi. B. Berusaha memberi pengetahuan bahwa teknologi informasi itu penting dalam bekerja. C. Menggunakan teknologi informasi yang lain yang sekiranya dapat membuat perubahan bagi perusahaan. D. Tidak menggunakan teknologi lagi dan beralih pada proses manual seperti sebelumnya. E. Tidak menggunakan teknologi informasi karena sudah jelas tidak membantu perusahaan ke arah yang lebih baik. Jawabannya adalah A. Memberi motivasi dan diklat seluruh anggota karyawan untuk terus meningkatkan ilmu tentang teknologi informasi. Kuncinya adalah topik ini berkaitan dengan kemampuan mengkoordinir dan menggerakkan orang lain. Dalam suatu organisasi, memberikan dukungan terhadap bawahan dengan permasalahan penggunaan teknologi informasi tidak membawa perubahan pada kinerja. Dalam hal ini, sebagai pemimpin, Anda harus mencari tahu penyebabnya, karena pada sifatnya, teknologi informasi pasti mempercepat proses kerja. Mungkin karyawan belum mahir dalam teknologi, sehingga opsi yang memberikan solusi adalah opsi A. Soal nomor 2. Anda adalah PNS melalui jalur CPNS resmi, suatu instansi yang dikepalai kerabat Anda. Belakangan diketahui bahwa ternyata Anda tidak lulus, dan orang tua Anda menggunakan jalur belakang untuk meluluskan Anda. Padahal selama ini, Anda selalu aktif memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme di perusahaan kementerian Anda. Sikap Anda adalah A. Menyesali perbuatan dengan bersedekah membantu korban bencana dan aktif di organisasi kemanusiaan. B. Menasihati orang tua dan melaporkan pada pihak yang berwenang. C. Mengakui kecurangan orang tua di depan semua orang dan menunggu keputusan instansi. D. Menyesali perbuatan, tetap tenang dan tidak gegabah karena sulit memecat PNS. E. Meminta maaf dan melapor ke pihak yang berwenang. Jawabannya adalah C. Mengakui kecurangan orang tua di depan semua orang dan menunggu keputusan instansi. Kuncinya adalah topik ini berkaitan dengan integritas diri. Mengakui kecurangan tersebut dan menunggu keputusan selanjutnya menunjukkan Anda orang yang bertanggung jawab dan punya prinsip. Soal nomor 3. Siang ini Anda menerima panggilan untuk proses rekrutmen pada sebuah perusahaan. Ketika Anda berangkat untuk mengikuti rekrutmen tersebut, di tengah perjalanan Anda melihat kerumunan orang di pinggir jalan dan ternyata telah terjadi kecelakaan dengan korban tabrak lari. Sedangkan Anda harus sesegera mungkin sampai di perusahaan untuk memulai seleksi. Maka sikap Anda adalah A. Tetap melanjutkan perjalanan untuk tepat waktu mengikuti tes pekerjaan. B. Mengabaikannya karena harus mengikuti tes yang akan dimulai sebentar lagi. C. Tetap melanjutkan perjalanan setelah yakin ada orang lain yang menolong. D. Menolongnya, kemudian membawanya ke rumah sakit atau kantor polisi. E. Mengejar pelaku tabrak lari dan memintanya untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Jawabannya adalah
A. Tetap melanjutkan perjalanan untuk tepat waktu mengikuti tes pekerjaan. Kuncinya adalah topik ini berkaitan dengan profesionalisme. Kecelakaan telah terjadi pada saat Anda sampai di lokasi, dan di sana ada banyak orang lain yang bisa membantu. Soal nomor 4. Anda dan tim Anda diberikan tugas baru oleh pimpinan. Tugas tersebut merupakan tugas yang lumayan baru dan belum pernah Anda kerjakan sebelumnya. Begitupun dengan rekan tim Anda. Mereka merasa kebingungan dan belum memahami maksud dan cara mengerjakan tugas baru tersebut. Sikap Anda adalah A. Saya yakin bahwa para anggota tim juga dapat belajar sendiri untuk memahami cara menyelesaikan tugas baru tersebut. B. Saya mempelajari tugas tersebut, lalu membagi pengetahuan saya kepada anggota tim yang lain. C. Saya akan meminta bantuan rekan kerja yang paling pandai untuk mempelajari tugas tersebut, kemudian menjelaskannya pada semua anggota tim. D. Kami mengerjakan bersama-sama tugas tersebut sesuai dengan pemahaman kami. Bila ada kesulitan, kami akan menyelesaikannya dan mencari jalan keluar secara bersama-sama. E. Pimpinan yang memberikan tugas sebaiknya menjelaskan terlebih dahulu bagaimana mengerjakan tugas tersebut sebaik-baiknya. Jawabannya adalah D. Kami mengerjakan bersama-sama tugas tersebut sesuai dengan pemahaman kami. Bila ada kesulitan, kami akan menyelesaikannya dan mencari jalan keluar secara bersama-sama. Kuncinya adalah topik ini berkaitan dengan jejaring kerja dan kemitraan. Ada tugas yang belum dipahami oleh tim. Kita dituntut untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan tim kita untuk mencari langkah paling efektif dan efisien agar tujuan tercapai. Soal nomor 5. Pagi ini, Anda datang dengan terburu-buru ke kantor. Hal ini disebabkan karena jalanan macet parah, sehingga membuat kendaraan yang Anda bawa tidak dapat bergerak dan diam cukup lama di jalan raya. Sehingga pada saat sampai di kantor, Anda hampir terlambat, sedangkan semua karyawan setiap paginya diwajibkan untuk melakukan absen berbasis teknologi, yang jika Anda telat, maka dianggap tidak hadir. Pada saat Anda hendak buru-buru menuju tempat absen, Anda melihat seorang ibu-ibu sedang kebingungan untuk mencari pelayanan, sedangkan satpam yang biasanya bertugas menunjukkan tempat itu belum hadir. Apa yang akan Anda lakukan? A. Memberitahu arah tempat layanan tersebut, kemudian absen. B. Menyuruh menunggu karena petugas belum hadir. C. Menyapa ibu dan menanyakan keperluannya, kemudian kamu tinggal. D. Mengajak ibu itu untuk ikut kamu absen, sehingga bisa menanyakan keperluan dan mengantarkannya. E. Mengantarkannya ke tempat yang dia tuju, baru absen. Jawabannya adalah A. Memberitahu arah tempat layanan tersebut, kemudian absen. Kuncinya adalah topik ini berkaitan dengan orientasi pada pelayanan. Anda hampir terlambat untuk absen, sedangkan ada orang yang lagi mencari arah tempat pelayanan. Maka solusi yang paling tepat adalah menunjukkan arahnya saja. Jadi Anda membantu orang dan Anda juga tetap bisa mengerjakan kewajiban Anda untuk absen. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para pejuang NIL. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih.